Sekarang kita masuk materi induksi matematika. Contoh yang pertama, buktikan 3 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 8. Kita jawab. Langkah yang pertama yaitu kita buat n sama dengan 1. Soalnya tadi 3 pangkat 2n dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 2. N ini kita ganti angka 1, berarti dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 2 kali 1, berarti 3 pangkat 2 dikurang 1. Ini sama dengan 3 pangkat 2, 9 dikurang 1, 8. Angka 8 ini sudah pasti habis dibagi 8. Berarti benar. Kemudian langkah yang kedua yaitu n sama dengan k. Kita ganti 3 pangkat 2n kurang 1 sama dengan 3 pangkat 2. N ini kita ganti k menjadi 2k. Kurang 1 sama dengan. Kalau ada bentuk seperti ini, karena pernyataannya itu habis dibagi 8, maka ini kita ubah menjadi 8p. Oke. Ini menjadi 3 pangkat 2k sama dengan 8p. Ini pindah ke kanan jadi positif 1. Nah, hasil ini sekarang habis dibagi 8. Oke. Yang ketiga, n sama dengan k ditambah 1. Kita masukkan ke soal. 3 pangkat 2n kurang 1 itu menjadi 3 pangkat 2 kali k tambah 1 dikurang 1. Ini sama dengan 3 pangkat ini kita kali ke dalam, 2 kali k, 2k, kemudian 2 dikali 1 menjadi plus 2 kurang 1. Ini sama dengan 3 pangkat 2k dikali 3 pangkat 2. Kenapa? Sifat-sifat perpangkatan. Dikurang 1. Ini sama dengan, perhatikan 3 pangkat 2 ini bisa kita sederhanakan menjadi 9. Jadi kita ubah aja ke depan menjadi 9 dikali 3 pangkat 2k dikurang 1. Sekarang 3 pangkat 2k ini ada di sini. Maka kita ganti hasilnya menjadi 8p tambah 1. Kita masukkan. Ini menjadi 9 dikali 8p tambah 1 dikurang 1. Ini sama dengan, ini kita kali ke dalam, berarti 72p ditambah ini ke sini 9 dikurang 1 sama dengan 72p ditambah ini kita totalkan 8. Kalau bentuknya seperti ini, bisa kita keluarkan angka 8. Ini menjadi 8 dikali 9p ditambah 1 sama. Maka kalau sudah angka 8 di depan, ini sudah pasti habis dibagi 8. Maka pernyataannya benar. Apabila langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 sudah benar, maka soal itu terbukti. Contoh yang kedua, buktikan n pangkat 3 ditambah 2n habis dibagi 3. Kita kerjakan. Langkah yang pertama, n sama dengan 1. Kita ganti n pangkat 3
ditambah 2N sama dengan N ini kita ubah jadi angka 1 menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1 pangkat 3 1 ditambah 2 kali 1 2. Ini kita totalkan menjadi 3. 3 ini sudah pasti habis dibagi 3. Kemudian yang kedua, N sama dengan K. Soalnya tadi N pangkat 3 ditambah 2N sama dengan, kita ganti setiap huruf N dengan K menjadi K pangkat 3 ditambah 2K sama dengan, karena dia soalnya habis dibagi 3 berarti ini menjadi 3P. Ini habis dibagi 3. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, N sama dengan K ditambah 1. Kita masukkan N pangkat 3 ditambah 2N sama dengan, kita ganti N ini dengan K tambah 1. Berarti K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1. Pangkat 3 berarti kita kalikan 3 kali. Oke, kita kerjakan di sini. K tambah 1 pangkat 3. Ini sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1. Kita kerjakan yang ini dulu. Oke. Cara mengerjakannya udah tahu kan? Kali satu-satu ke dalam. Ibu langsung tulis ini menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kemudian ini dikali lagi yang sisanya, dikali K tambah 1. Ini menjadi, nanti kali ke dalam satu-satu seperti ini. Oke. Kemudian yang tengah dengan yang tengah, kemudian yang kiri dengan yang kiri. Hasilnya menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Nah, hasil ini kita pindahkan ke sini menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah ini kita kali ke dalam 2K, ini ke sini ditambah 2. Ini sama dengan bentuk yang seperti ini kita bisa samakan dengan yang bentuk yang di atas, yaitu yang ini dan yang ini. Kenapa? Biar sama dengan ini. Kita tulis menjadi K pangkat 3 ditambah 2K ditambah 3K kuadrat ini ditambah 3K. Kemudian yang sama-sama konstanta kita jumlah ditambah 3. Sekarang yang ini apa? Berarti dia sama dengan 3P. Kita tulis menjadi 3P ditambah ini 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Perhatikan setiap ruas di sini ada angka 3, berarti kita bisa mengeluarkan angka 3. 3 dikali P ditambah K kuadrat ditambah K ditambah 1. Nah, sudah keluar angka 3-nya, berarti pernyataan ini habis dibagi 3. Oke, benar. Karena pernyataan pertama, kedua, dan ketiga benar, maka ini terbukti. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Buktikan 3N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 5. Kita jawab, untuk yang soal bentuknya pertidaksamaan seperti ini, ada 3 langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, P
N itu harus benar. Yang kedua, P, K itu harus asumsi benar. Kemudian yang ketiga, P, K tambah 1 itu harus benar. Sebelum kita jawab, di sini ada sifat-sifat ketidaksamaan, yaitu 1 sampai 5 perlu diperhatikan. Ini nanti akan dipakai untuk menyelesaikan soal yang bentuknya pertidaksamaan. Kita kerjakan. Langkah yang pertama yaitu Pn harus benar. Artinya Pn sama dengan N kita ganti dengan angka. Di sini N-nya itu lebih besar atau sama dengan 5. Berarti angkanya dimulai dari 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita ambil salah satu angkanya, misalnya 5. Nah, kita ganti 3N lebih kecil 2 pangkat N. Ini menjadi 3 kali 5 lebih kecil 2 pangkat 5. 3 kali 5, 15. Lebih kecil 2 pangkat 5, 32. Nah, ini benar. Kemudian yang kedua, PK. Ini sama dengan N sama dengan K. Kita masukkan N sama dengan K. 3N lebih kecil 2 pangkat N. Ini menjadi 3K lebih kecil 2 pangkat K. Dinamakan asumsi benar karena nanti soal ini masih kita kerjakan untuk menjawab bagian nomor 3. Oke. Ini kita tulis asumsi benar. Sekarang nomor 3, yaitu P dalam kurung K tambah 1, kita buat N sama dengan K tambah 1. Tadi soalnya 3N lebih kecil 2 pangkat N. Ini menjadi 3 kali K tambah 1 lebih kecil 2 pangkat K tambah 1. Jadi kita ganti setiap N-nya dengan K tambah 1. Ini menjadi, ini kita kali ke dalam 3K, ini ke sini plus 3 lebih kecil 2 pangkat K tambah 1. Nah, ini pernyataan untuk menentukan benar atau tidak, maka kita harus kembali ke asumsi bagian 2, yaitu asumsi benar. Oke. Di situ 3K lebih kecil 2 pangkat K. Ini 3K tambah 3. Berarti biar ini sama dengan ini, berarti ini harus kita tambahkan 3. Menjadi 3K tambah 3 lebih kecil 2 pangkat K ditambah 3. Yang mana sifatnya? Berarti yang nomor 3 ini. Ini ditambahkan M, yang ini ditambahkan M. Oke. Setelah dapat seperti ini, maka kita salin ke bentuk nomor 3. Ini 3K tambah 3 lebih kecil 2 pangkat K ditambah 3, yang ini. Nah, kemudian ini masih ada. Yang ini masih ada. Maka apakah nanti tandanya ini tetap atau tidak? Maka kita harus melakukan uji coba. Jadi nanti di sini kita belum tahu tandanya. Ini 2 pangkat K tambah 1. Oke. Caranya adalah kita buat barisan yang ini. 2 pangkat K ditambah 3 titik-titik 2 pangkat K ditambah 1. Kita masukkan angkanya. Di sini angka N-nya harus lebih besar sama dengan 5. Jadi kita ganti angkanya itu angka 5. Berarti 2
pangkat K berarti 2 pangkat 5 ditambah 3 itu titik-titik 2 pangkat 5 ditambah 1. 2 pangkat 5 32 ditambah 3 35. Kemudian titik-titik 2 pangkat 6 64. Maka tanda di sini adalah lebih kecil. Maka kita pindahkan tanda di sini lebih kecil. Setelah dapat seperti ini, maka perhatikan bentuk mana yang cocok di antara sifat ini. Berarti yang nomor 1, yang ini. Maka sudah jelas bahwasannya 3K ditambah 3 lebih kecil daripada 2 pangkat K ditambah 1. Ini benar